Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran. Di sini ada Ridwan Amin menjelaskan dalam bukunya berjudul Menggagas Manajemen Syariah bahwa prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran yaitu yang pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Jadi bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Jadi dalam bisnis, karena bisnis itu di sini diumpamakan seperti jual beli, harus rela sama rela, penjual sama pembeli itu harus saling terbuka. Untuk yang kedua, yaitu bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Jelas ya, untuk masalah riba tidak perlu saya jelaskan. Untuk yang ketiga, yaitu bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat maupun sedekah. Jadi ketika kita berbisnis, kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Islam. Dan tidak lupa juga kita dianjurkan untuk bersedekah agar harta yang kita miliki bisa berkah dan membantu sesama manusia. Untuk yang ketiga, yaitu yang keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman. Jadi di sini Al-Quran juga melarang kita untuk mengurangi hak atas seseorang. Misalnya kita menjual makanan, kita kurangi takarannya. Bahan pokok misalnya kita menjual beras, kita timbang 1 kilo tapi kita kurangi berapa on, seperti itu kita dinamakan mengambil takaran dengan kezaliman. Jadi itu dilarang oleh Al-Quran. Yang kelima, menjunjung nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun nilai sosial dan kebaikan, serta tidak menjadi kerusakan dan ketidakadilan. Jadi di sini Al-Quran juga seperti tadi di atas, kita harus menjunjung tinggi keseimbangan ekonomi. Kita tidak berlaku semena-mena dalam menjalankan suatu bisnis. Kita harus memikirkan bisnis orang lain juga. Jadi etika bisnis Islam itu tidak ingin keuntungan sendiri. Pokoknya aku untung diri, boh sing liyane untung ke ora peduli. Itu tidak dianjurkan oleh Al-Quran, sehingga kita mengambil keuntungan itu dengan cara-cara yang tidak sesuai. Yang keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim, curang baik bagi diri sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. Jadi kita dilarang untuk melakukan kecurangan dalam berbisnis. Sekarang banyak sekali media bisnis, media jual beli, termasuk jual beli online dan sebagainya. Juga banyak sekali kecurangan-kecurangan yang harus
tidak patut kita tiru seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan jual beli online, kita harus menjelaskan barang kita sedetail-detailnya dan juga mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan pesanan si pembeli, agar si pembeli juga tidak merasakan kerugian. Itu pula ketika kita menjadi pembeli juga kita harus membayar uang kepada penjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.